Wajah Romiati penuh dengan keraguan, saat ini juga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke. Kalau begitu ayo pergi. Romiati segera menemukan sepasang masker dan kacamata hitam, diserahkan kepada Raya, berkata, pakai topeng dan kacamata hitam ini, identitas Anda istimewa, kami tidak nyaman untuk berhenti dan makan di jalan, kamu pergi ke mobil dan tunggu aku pergi untuk menyiapkan makanan, 10 menit kemudian di mobil, kita akan bertemu. Mobilnya diparkir di garasi bawah tanah hotel, nomor ekor 331 Range Rover. Baik. Karena Tama telah mengatur agar keluarga Hermawan tinggal di villa di tepi sungai Jakarta dan agar Romiati tinggal bersama Raya di Sangrila, ia meminta Devano memberi Romiati sebuah mobil untuk memfasilitasi perjalanan hariannya antara dua tempat. Duo ibu anak itu segera bersiap-siap dan mengemudikan mobil, melaju kencang ke utara. Pada saat yang sama, Linda dan orang tua keluarga Suteja juga bersiap untuk pergi ke Surabaya. Keluarga Suteja lemah dan tidak memiliki pengawal atau penjaga yang luar biasa, dan bahkan tidak ada satupun seniman bela diri bintang 3 dalam keluarga. Namun, Master Suteja masih mengumpulkan semua pengawal dalam keluarga dan, bersama dengan Linda, bergegas ke Surabaya semalaman. Dia tahu betul bahwa dalam menghadapi keberadaan seperti front kataklismik, dia, serta keluarga Suteja, tidak mungkin bisa banyak membantu. Tapi untuk membalas kebaikan Tama, dia tetap memutuskan untuk pergi ke Surabaya bersama cucunya. Bahkan jika mereka tidak dapat membantu Tama, setidaknya untuk berdiri di sampingnya pada saat kritis ini adalah sesuatu yang mereka mampu. Adapun Linda, hati yang telah lama melintasi ribuan mil, terbang ke sisi Tama, yang dicintai mengalami krisis seperti itu. Dia tidak mempedulikan hidup dan matinya sendiri, hanya ingin melihatnya sesegera mungkin, tidak peduli bahaya apapun selanjutnya, dia akan berdiri teguh di sisinya. Hal yang sama berlaku untuk Ayu, yang juga putri dari keluarga besar, yang juga cemas setelah mengetahui berita itu. Dia memberitahu ibunya Lina tentang masalah ini dan bertanya dengan gugup, "Bu, apakah ada cara Anda dapat membantu Dermawan dalam masalah ini? Aku sudah memeriksa situasi dari kataklismik front itu, aku khawatir Tama sedang bernasib buruk kali ini. Pertama kali saya melihat ini, saya dapat menemukan cara untuk membantu ayah saya." Keluarga Renza meninggalkan secercah harapan. "Betulkah?" Ayu mendengar tentang masalah ini, dengan penuh semangat bertanya, "Alex Winarta itu, benar-benar orang ayahku?" "Betul sekali," Lina mengangguk, "ayahmu sama baiknya dengan keluarga Winarta seperti gunung, bisa dikatakan." "Itu hebat," Ayu berkata dengan penuh semangat, "kebetulan kali ini, Tama juga ingin membawa ayahku ke Surabaya untuk menebus kesalahan orang tuanya, karena ayahku baik kepada keluarga Winarta. Jika Tama menggunakan ayahku sebagai syarat pada saat itu, dia pasti akan bisa memaksa Yoshua untuk mundur." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit cemas, "Tidak, aku harus pergi ke Surabaya untuk sebuah perjalanan. Aku akan menunggu di Gunung DR besok pagi. Jika ayahku tidak mau bekerja sama, aku juga bisa membujuknya." Lina mengangguk setuju dan berkata, "Ayahmu memang sangat membantu keluarga Winarta. Jika ayahmu benar-benar ingin berdamai, harus ada ruang untuk rekonsiliasi dalam masalah ini." Setelah mengatakan itu, Lina melihat waktu dan berkata, "Ayu, cepat pesan penerbangan, ibu akan kembali ke Surabaya bersamamu." Ayu berkata, "Bu, kamu tidak boleh pergi, ini terlalu berbahaya." Lina menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Untuk ibumu, tidak ada yang berbahaya, keluarga Winarta lebih sayang, dan bahwa Yoshua sering datang mengunjungi orang tuanya ketika dia masih kecil. Dia 2 atau 3 tahun lebih tua darimu, yaitu saudara laki-laki. Jadi saat kecil kakakmu suka bermain dengannya, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik,
Melihat aku dan ayahmu, dia juga sangat hormat, jadi aku yakin dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika dia tahu identitasmu, juga tidak mungkin melakukan apapun padamu." Mengatakan, dia juga meratap, "Ketika saatnya tiba, saya juga akan memohon padanya untuk menunjukkan belas kasihan. Saya percaya itu akan sedikit banyak berhasil." Ayu lalu mengangguk dan berkata, "Bagus Bu. Saya akan memesan penerbangan, ayo pergi ke sana sesegera mungkin." Pada saat yang sama, Johan juga telah mendengar tentang masalah antara keluarga Renza dan Front Cataclysmic. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Sebagai juru bicara biasa keluarga Renza, Devano tidak memenuhi syarat untuk pergi ke keluarga Renza hari ini, tetapi berada di hotel bersama juru bicara lainnya, menunggu untuk pergi ke Gunung DR saat upacara pemujaan leluhur diadakan besok. Setelah dia mengetahui hal ini, dia tidak terlalu khawatir. Ini karena dia, Johan dan Kadir, telah melihat kemampuan ilahi Tama yang luar biasa. Pada awalnya, di bawah Gunung Changbai, situasi ketika Tama memicu guntur surgawi untuk membelah longsoran salju dan langsung membawa 8 raja surgawi dalam satu gelombang masih jelas bagi mereka. Karena itu, dia tidak merasa bahwa Cataclysmic Front akan menjadi lawan Tama. Justru karena dia yakin bahwa Tama tidak akan kalah dari Front Cataclysmic, Devano telah menasihati juru bicara keluarga Renza lainnya yang ingin melarikan diri di hotel, berharap mereka akan tinggal dan bertahan dengan keluarga Renza. Namun, bujukan semacam ini tidak berpengaruh, dan banyak orang takut bahwa begitu Front bencana alam marah, mereka bahkan tidak akan mengampuni juru bicara ini, jadi mereka pergi tanpa saling menyapa. Devano melihat bahwa sebagian besar orang tidak dapat dibujuk, dan mengutuk orang-orang ini karena kepicikan mereka, ketika dia tidak mengharapkan panggilan telepon dari Johan. Devano mengangkat telepon dan mendengar Johan di ujung telepon berkata, "Tuan Devano, saya mendengar bahwa seseorang ingin menargetkan Master Renza. Apakah orang-orang Anda di Jakarta bergegas untuk mendukungnya? Selain itu, aku masih bisa mengumpulkan setidaknya 10.000 anak buahku. Tapi aku tidak bisa mengemudi ke sana dengan semua anak buahku sekarang." Devano berkata tanpa daya, "Johan, apakah menurutmu nama Tuan Muda True Dragon Master Renza datang tanpa alasan? Itulah yang membuat Cataclysmic Front besok berani naik ke Gunung DR. Saya khawatir induksi petir surgawi Tuan Muda akan langsung membelah mereka sampai mati, yang membutuhkan kita berdua tentara udang untuk mendukung adegan itu." Dia lebih lanjut berkata, "Selain itu, Gunung DR adalah makam leluhur keluarga Renza. Orang tua Tuan Muda juga beristirahat di sana. Anda membawa begitu banyak bajingan, tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga mengganggu kedamaian orang tua Tuan Muda." Johan mendengar ini, lega pada saat yang sama, juga buru-buru setuju untuk mengatakan, "Ya, atau Tuan Devano benar. Master Renza memiliki kekuatan magis yang hebat, jadi dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan dari pasukan udang dan kepitingku." Johan dia tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, "Mengapa saya tidak membawa beberapa orang saja? Kalau saja Master Renza melakukan pembunuhan besar-besaran, pasti ada seseorang untuk membantu membersihkan mayat atau sesuatu. Mungkin petir turun, yang Yoshua pecah, anak buahku juga dapat membantu untuk menyatukannya." Devano tertawa, "Anda dapat dengan cepat menarik kembali anak buah Anda mengenal Tuan Muda. Jika mulut siapapun tidak cukup ketat untuk mengungkapkan identitas sebenarnya dari Tuan Muda, itu akan membawa masalah Tuan Muda. Jika kamu ingin datang, datang saja dan lihat dunia sendiri." Albert, Nona Suteja, pihak Solomon jangan bicara omong kosong. Mereka tidak tahu identitas Tuan Muda. "Oke," Johan berkata, "kalau begitu aku akan pergi ke bandara dan mengambil penerbangan paling awal di sana." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.